dan hati terbuka untuk belajar itu berarti masih merasa ilmunya kurang, masih merasa banyak yang belum dimengerti, banyak yang belum bisa. Seperti kata Sokrates, justru puncaknya kepandaian itu ketika orang merasa ternyata saya banyak tidak tahu. Itu kalau ada rasa itu berarti kalian mulai pinter. Paling tidak kalian mulai sadar kenyataan dirimu, bahwa kita ini manusia, sehebat apapun kita pasti terbatas, pasti ada kurangnya. Jadi kesadaran bahwa saya masih belum pintar, saya masih belum bisa, saya masih belum mampu, itu penting. Menunjukkan bahwa kita akan berkembang lagi jadi lebih baik. Nah, semoga 2024 lebih baik daripada 2023 dalam aspek apapun ya. Baik, bismillah, kita mulai. Bulan ini kita membahas retorika. Ini istilah, saya tidak tahu kalau di Indonesia ini mungkin istilah ini antara positif dan negatif. Ada yang bilang, hanya retorika, tidak intinya. Tapi nanti dalam konteks tertentu ya orang bilang bahwa ada retorika yang tidak pas dan lain sebagainya ya. Ini, tapi kalau dalam tradisi filsafat, beberapa filosof sangat serius membahas retorika ini. Karena retorika dianggap bagian dari upaya menghidupkan kebenaran. Kalau dalam kajian Islam, retorika itu mungkin setara dengan ilmu balaghah. Jadi ilmu balaghah itu kan bagaimana menyampaikan ide atau gagasan. Kalau dalam Islamic Studies, ilmu balaghah itu kan isinya 3. Ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badik. Cuma tidak usah khawatir, saya tidak menyampaikan itu dulu. Saya tahu kalian ngeri duluan dengar istilahnya. Kita merepet-merepet dulu, kita kenali dulu makhluk yang namanya retorika ini. Dari tokoh besarnya, yaitu Aristoteles. Saya tidak perlu menjelaskan ya tokoh ini, siapa beliau. Teman-teman sudah kenal semualah, apalagi yang sudah lama ngaji filsafat. Beberapa kali kita angkat beliau. Muridnya Plato, berarti cucu muridnya siapa? Sokrates. Beliau yang sangat berpengaruh nanti dalam tradisi filsafat Islam awal. Karya-karyanya diterjemahkan secara masif. Diawali di zamannya Khalifah Al-Mansur. Penerjemah Aristoteles yang paling terkenal itu Ibnu Muqaffa. Nah, malam hari ini kita belajar salah satu bidang yang jadi concern beliau. Sebenarnya ya bukunya ada, sudah diterjemah juga saya tahu. Semoga sudah ada yang baca. Ya kalau belum, saya pancing untuk minat baca malam hari ini ya. Tidak mungkin saya jelaskan detail semuanya. Saya ngomong isu-isu generalnya, nanti teman-teman kalau tertarik boleh masuk membaca sendiri. Bukunya ada, kelihatannya terjemahan ada. Kalau yang pintar bahasa Inggris boleh lah download langsung online, banyak karya-karya klasiknya Aristoteles. Saya tahu downloadanmu kan juga sudah banyak, mungkin juga sudah ada. Kalau sekedar download gratis kalian kan lebih pintar. Yang belum tinggal bacanya. Baik, kita mulai ya tentang beliau dan pandangan-pandangannya tentang retorika. Jadi buku retorika ada yang kalau dalam bahasa Inggris The Art of Rhetoric, yang
ditulis beliau abad keempat sebelum Masehi, yang memang beliau hidupnya di era itu. Ini awalnya merupakan catatan-catatan kuliah dari Aristoteles sendiri waktu beliau kuliah di akademi. Jadi keren ya, catatan kuliahnya jadi buku. Saya tidak tahu catatan kuliahmu ada di mana. Kamu tidak pernah nyatet ya, cuma pinjam fotokopian, habis ujian dibuang mesti. Kalau Aristoteles ditulis, dicatat. Buku saya yang sebelum filsafat itu sebagian besar catatan kuliah. Jadi zaman saya S1, jadi catatannya lumayan masih ngumpul, ya meskipun ditambah sana sini, tapi basicnya catatan kuliah. Makanya saya beri judul sebelum filsafat. Karena kalau saya nulis kuliah itu yang materi-materi tidak saya tulis, yang ada di buku tidak saya tulis. Yang saya tulis improvisasi dosennya. Jadi kalau dia ngomong apa yang tidak ada di buku baru tak tulis. Dan itu akhirnya jadi menarik terus ya, jadi sebelum filsafat itu. Nah, kalian yang ngono lah, eman-eman kalau catatanmu bagus-bagus tentang kuliah ya boleh jadi buku. Ya termasuk ngaji ini kan juga teman-teman takmir kan selalu menyarankan silahkan kalau ada yang mau transkrip, nulis, dikembangkan sendiri jadi buku. Dan tidak harus setia dengan kata-kata saya, kalian boleh idenya dari sini tapi pengembangan gagasannya kalian sendiri. Tidak masalah. Baik, nah ini buku retorikanya Aristoteles juga begitu. Di buku ini ya nanti fokus pada 3 aspek, yaitu orang yang bicara, isi pembicaraan, dan audiennya. Nanti kita jelaskan kenapa kok isinya ini. Jadi retorika itu kan ketika orang menyampaikan gagasan, menyampaikan kebenaran. Jadi kebenaran itu kan kita selama ini sibuknya kan menemukan kebenaran. Padahal aspek menyampaikan kebenaran itu juga penting. Kadang-kadang yang kalian bawa itu memang kebenaran, tapi cara menyampaikannya keliru, penangkapannya orang bisa meleset. Harusnya orang menerima, bisa saja orang kemudian terus jadi menolak. Kamu salah ngomongnya. Salah ngomong itu bisa karena caramu menyampaikan, bisa memang karena isinya keliru, atau bisa juga karena memang audiennya tidak cocok, tidak sesuai. Makanya nanti orientasinya 3, yang ngomong, kemudian yang diomongkan, kemudian yang diajak ngomong. Ini nanti yang jadi fokusnya retorika. Nah, kenapa sih beliau concern di situ, termasuk gurunya Plato dan juga kakek gurunya Socrates? Di zaman itu Aristoteles ini bersaing dengan kelompok sofisme, guru-guru sofis. Dulu kita pernah belajar aliran sofis ini, karena orang sofis itu kan yang cara berpikirnya agak oportunistik. Dia pokoknya yang bayar siapa, ya dia berpihak ke situ. Kebenarannya bisa dibeli. Itu secara umum gambarannya kan itu. Mereka punya pandangan kebenaran itu kan relatif. Maka karena kebenaran itu relatif, ya ayo dipakai sesuai kepentingan, sesuai keinginan kita. Dan kelompok sofis ini zaman itu ceritanya ya ada yang menyewa, ada yang berlatih pada mereka, latihan berpikir, termasuk latihan berretorika. Mereka ini zaman itu ceritanya melatih calon-calon pengacara, calon politisi. Sampai hari ini kan yang paling banyak ngomong 2 profesi itu, pengacara dan politisi. Sayangnya hari ini tidak ada ya, misalnya tempat kursus orang sofis misalnya. Itu mereka melatih itu. Sebenarnya tidak masalah sih, monggo saja. Wong itu latihan berpikir, latihan menyampaikan gagasan. Sayangnya orang-orang sofis ini melatih
tapi mereka abai dengan kebenaran. Jadi mereka tidak peduli kebenarannya bagaimana, yang penting menang, yang penting sukses bicara, yang penting unggul dalam perdebatan. Ini gaya sofis. Itulah mengapa nanti Plato dan Socrates itu turun, bahkan Aristoteles nanti menulis retorika ini untuk menetralisir pengaruh negatif dari orang-orang sofis. Iya, retorika itu kata Aristoteles ya memang alat yang netral. Bisa, wong ini cuma cara menyampaikan gagasan. Kalau orangnya tidak peduli dengan kebenaran, yang pada akhirnya yang dia bawa hal yang salah. Kalau yang dibawa hal yang salah, sementara retorikanya canggih, akhirnya apa? Yang salah yang menang. Ketika yang salah yang menang, ya yang salah akan dianggap orang sebagai kebenaran. Itulah maka terus di sekolahannya Plato diajarkan juga retorika. Biar setelah mengajarkan kebenaran juga diajarkan cara menyampaikannya yang bagus, yang benar. Kalian juga begitu harusnya ya. Kalian kan yo sedikit banyak punya banyak wawasan macam-macam. Latihanlah cara menyampaikan gagasan yang benar. Latihan berretorika yang baik. Kapan harus ngomong, kapan harus diam, bagaimana cara menyampaikannya. Kalau audiennya seperti ini, saya harus ngomong seperti apa, dan lain sebagainya. Karena ini nanti penting, agar orang bisa menangkap kalian ini maunya apa sih? Apa sih kebenaran yang kamu bawa? Itulah retorika. Jadi kata Aristoteles, retorika itu sebenarnya netral. Bisa membawa pada kebaikan terbesar, tapi juga bisa membawa pada bahaya atau tipuan terbesar. Sementara kebenaran memerlukan kebijaksanaan dan kelancaran dalam menyampaikannya, kelancaran bicara. Itu yang sering saya sebut, benar saja tidak cukup, kita perlu bijaksana. Bijaksana itu tahu cara menyampaikan yang pas, tahu kapan harus menyampaikan, tahu kalimat mana yang sesuai untuk menyampaikan ini, dengan cara apa, dengan cara agak ngancam sedikit, atau dengan cara senyum-senyum, apa dengan cara itu, kalian harus tahu. Jadi ini yang disebut retorika nantinya. Itulah mengapa bulan ini kita 5 sesi ngambil tema retorika. Ya paling tidak biar kalian dapat materi agak banyak lah tentang cara menyampaikan kebenaran ini. Minggu depan kita ketemu tokoh Stoik, Cicero. Kemudian juga tokoh ahli guru retorika Romawi di minggu ketiga. Kemudian minggu keempat kita Al-Farabi, dan yang terakhir ini satu-satunya tokoh yang kita bahas, meskipun sebenarnya banyak dari tradisi retorika modern. 4 yang awal tradisi klasik. Baik, kita lanjutkan. Kata Aristoteles, what makes a man a sophist is not his faculty, but his moral purpose. Apa yang membuat seseorang jadi seorang sofis itu bukan bidangnya, keahliannya, tapi tujuan moralnya. Sama-sama menggunakan retorika, yang membuat kita jadi sofis atau tidak itu tujuan moralnya. Untuk kebenaran, kebaikan, ataukah untuk sekedar menang, sekedar unggul. Karena memang orang itu kan punya kecenderungan, aku harus menang, aku harus unggul atas yang lain. Kalau kata Imam Ghazali, kita itu punya nafas, daya jiwa namanya sabu'iyah. Sabu'iyah itu daya jiwa kehewanan, binatang buas. Jadi sibak itu binatang buas. Cirinya apa? Binatang buas itu agresif.
ingin mengalahkan yang lain, ingin menaklukkan yang lain. Semua orang, disadari atau tidak, punya kecenderungan aku harus lebih unggul, aku harus lebih baik, aku harus menang atas yang lain. Nah, ini kalau tidak hati-hati, ya seperti orang sofis tadi, melupakan kebenaran, hanya fokus pada kemenangan. Menang boleh, unggul boleh, manusiawi dalam hidup itu memang secara tidak sadar ada proses kompetitif. Tapi pastikan kalian tidak keluar dari rute kebenaran. Kalau tidak, ya seperti kata Aristoteles ini, kalian jatuhnya justru pada sofisme. Karena tujuan moralnya jelek. Nah, definisinya apa kemudian retorika? Nanti kalian cek bukunya ya. Ya secara umum orang mendefinisikan retorika itu the art of persuasion, seni persuasi. Mungkin diterjemahkan di bahasa Indonesia persuasi itu semacam membujuk. Jadi membuat orang ikut kita, percaya pada kita, apa yang kita sampaikan. Itu namanya the art of persuasion. Makanya kemudian retorika didefinisikan oleh Aristoteles sebagai kemampuan menemukan alat-alat persuasi yang tersedia pada setiap keadaan yang dihadapi. Jadi orang retorikanya tinggi itu berarti apa? Orang yang pintar menemukan alat persuasi yang tepat. Oh, kalau dengan circle ini saya santai saja sambil cengeng-cengenges masuk mereka. Tapi kalau circle yang ini, oh ini anaknya sudah cengenges-cengenges. Kalau tak kasih cengenges-cengenges tambah bubar mereka. Harus agak tegas sedikit kalau di sini. Oh, kalau pakai kelompok ini biarkan saja, tidak usah diperintah-perintah, dipancing saja dia bisa belajar sendiri, baca sendiri. Tapi kalau kelompok ini harus dibacakan detail. Ini namanya kemampuan menemukan alat persuasi. Oh, kalau ini pakai logika yang agak kaku, agak ketat. Kalau ini harus banyak ilustrasi, metafor-metafor. Kalau hanya pakai logika tidak nyampe pikiran mereka. Ini namanya pinter, bisa menemukan alat persuasi yang tepat. Jadi kalian juga harus begitu ya ngomong. Kadang-kadang bahkan untuk orang yang sama, kelompok yang sama, di situasi yang berbeda, ya harus berbeda juga treatmentnya, alat persuasinya. Oh, kalau ini ceramah pasnya. Oh, kalau lagi situasi itu ya diskusi lah. Kalau situasinya begini, dialog lah. Tapi kalau seperti itu debat lah. Makanya Al-Quran itu kan menyebut untuk mengajak orang pada jalan Tuhan itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bisa mau'idhah hasanah, bisa mujadalah. Ini namanya alat-alat persuasi. Alat untuk ngajak orang. Ada yang diceramai saja sudah, kalau diajak diskusi macet, tidak bisa mereka. Ada yang ini harus diajak debat, ilmunya setengah-setengah tapi ngeyeli setengah mati. Nah, kalau kayak gini ini perlu debat yang segitu ini, biar dia sadar kurangnya, dikejar terus sampai dia sadar. Tapi kalau ini anaknya pinter, dalam dia, kasih waktu merenung biar menemukan hikmah versi dirinya sendiri. Ini namanya alat retorika. Lanjut ya, kata Aristoteles, orang yang retorikanya tinggi, dia punya 4 kemampuan. Yang pertama korektif, yang kedua instruktif, yang ketiga suggestif, dan yang keempat defensif. Kalau retorikamu tinggi, kamu bisa membenarkan. Kalau istilahnya filsafat Islam itu ihqaqul haq wa ibtalul batil. Jadi membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Jadi kalau kalian bisa berretorika dengan baik, kalian bisa membela kebenaran dan juga menyalahkan kesalahan. Kalau tidak, ya sulit.
Yang kedua, instruktif. Kalian bisa mendorong orang, menggerakkan orang, memerintah orang, itu instruktif. Kalau suggestif itu menggerakkan, mendorong orang. Saya tidak langsung merintah, tapi kamu tergerak sendiri. Mungkin dengan kalimat-kalimat yang memang menggerakkan. Dan mempertahankan, defensif. Mungkin ada kebenaran yang sedang terancam, diserang, dan lain sebagainya. Kita bisa membela diri dengan kemampuan retorika yang baik. Inilah mengapa Aristoteles nulis khusus membahas tentang retorika. Sebenarnya bukunya 3. Ada buku 1, buku 2, buku 3. Kalau saya tahu yang diterjemahnya itu langsung dijadikan 1. Nah, ini definisinya. Jadi ya sederhananya biasanya orang mendefinisikan retorika itu the art of persuasion. Seni mempersuasi. Asumsinya retorika 2. Ketika kita bicara, itu kita harus mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama audiennya, yang kedua argumennya. Jadi ketika kita ngomong, itu perhatikan 2 hal. Kalian harus sadar benar audiennya siapa. Yang kedua argumenmu, atau argumen itu bisa juga buktimu. Orang itu bisa percaya dengan kita, ikut kebenaran kita kalau kita punya argumen yang jelas, punya bukti yang kuat. Yang kedua, kalau cocok dengan mereka, ini namanya audien. Makanya yang agak sulit hari ini itu kan peradaban media sosial. Ketika orang eksis jarak jauh. Ketika kita posting satu cerita, posting satu berita, posting satu peristiwa, kita tidak tahu ini audien yang akan mengakses berita kita itu siapa. Itu yang membuat kadang-kadang kita inginnya apa, tapi melenceng kemana. Pemahamannya bisa belok. Karena mungkin kapasitasnya berbeda, kualitasnya kurang, dan lain sebagainya. Maka padahal untuk berretorika itu sebenarnya penting kita tahu audiennya. Maka kalian juga mungkin ya nanti kalau posting apa saja, kalau ingin cerdas ya sambil kalian bayangkan tulisan kayak gini, berita kayak gini, itu nanti yang mengakses siapa kira-kira, yang membaca kira-kira siapa saja, followermu itu siapa saja. Followermu cah cilik-cilik anak TPA ya jangan sering-sering posting filsafat, nanti puyeng mereka. Ya misalnya kalian guru TPA, itu followermu anak kecil gitu, ya posting yang cocok dengan dunia mereka. Kalau bikin argumen, menampilkan bukti, ya sesuaikan dengan audiennya. Kalau anak kecil-kecil mungkin pakai gambar-gambar, film, ilustrasi apa, dan lain sebagainya. Nah ini kuncinya di 2 ini. Jadi retorika yang baik itu perhatikan audiennya, susun argumen dan bukti yang tepat. Ini di buku retorikanya Aristoteles itu nanti sibuk dalam 2 aspek ini. Yuk kita lanjutkan. Ini di bagian-bagian awal buku retorika, beliau menjelaskan apa sih manfaatnya retorika. Ini menarik, kata beliau, setidaknya ada 3 manfaat. Yang pertama apa? Kebenaran dan keadilan itu memiliki kecenderungan alami untuk menang atas ketidakbenaran dan ketidakadilan. Sehingga ketika hakim memutuskan perkara tidak sebagaimana mestinya, maka kekalahan pihak yang benar menjadi tanggung jawab pembicara. Dan karenanya merekalah yang harus disalahkan. Gini loh, kata Aristoteles, alaminya, naturalnya, kebenaran itu menang atas kejahatan, atas keburukan. Tapi ada kalanya kebenaran kalah. Diputuskan yang salah yang menang.
Yang itu seringkali karena orang yang benar, yang harusnya bicara membela kebenaran, kemampuannya kurang untuk menyampaikan kebenaran. Jadi retorikanya kurang canggih, sehingga akhirnya kebenaran jadi lemah, akhirnya kalah. Disitulah pentingnya belajar retorika. Jadi kebenaran itu kan meskipun benar, kalau kita sampaikan dengan cara yang buruk, itu kan bisa saja terus orang jadi tidak percaya dengan kebenaran kita. Menyampaikan kebenaran sambil maki-maki, sambil melecehkan, sambil merendahkan, sambil itu biasanya orang terus jadi tidak simpatik. Kebenaran yang kita bawa jadi dianggap tidak menarik, terus ditinggalkan. Jadi kadang-kadang kita terus bukan jadi juru bicara kebenaran yang baik. Disitulah pentingnya kita belajar retorika, kata Aristoteles. Tidak cukup kita tahu kebenaran, tapi penting pula kita tahu cara menyampaikan kebenaran. Karena jangan sampai nanti kebenaran kalah gara-gara kita yang tidak mampu menyampaikannya, tidak mampu menghidupkannya. Wong kita itu kan kadang-kadang sekedar ngomong saja kan bingung. Saya tahu sih Pak itu salah, tapi gimana yang ngomongnya? Karena kamu tidak terlatih menyampaikan kebenaran. Kamu bingung, perasaan saya ini benar, tapi menyampaikannya saya sulit. Ya. Itu yang disebut penting kalian belajar retorika. Jadi tidak berhenti sekedar di titik tahu kebenaran. Itu manfaatnya yang pertama. Yang kedua, kata Aristoteles, di hadapan audien tertentu, pengetahuan yang kita miliki bukan jaminan untuk membuat mereka yakin terhadap yang kita katakan. Kita harus menggunakan gagasan umum yang diketahui banyak orang sebagai alat persuasi dan argumen. Jadi kita juga perlu mengambil strategi menyesuaikan dengan audiennya. Yang ini penting dalam ilmu retorika, karena pengetahuan saja, sekualitas apapun ide gagasan kita, kalau tidak nyambung dengan audiennya, ya tidak ada gunanya. Itu sama seperti orang ngomong misalnya pada saya dengan bahasa-bahasa kimia. Angkat tangan, wis aku tidak mengerti belas pasti. Atau saya ngomong ke kalian yang sama sekali tidak ngerti filsafat, tapi pakai bahasa-bahasa filsafat, eksistensi, paradigma, esensi, itu ya kamu melongo saja. Tidak efektif, tidak tersampaikan. Disitulah pentingnya retorika. Dengan belajar retorika kita bisa tahu triknya, caranya menyampaikan sesuai dengan kepentingan audiens. Karena kalau tidak, ya tiwas kita capek. Yang ketiga, kata Aristoteles, kita harus dapat menggunakan persuasi sebagai argumen yang tepat untuk memperjuangkan dua sisi yang berlawanan, yaitu sisi yang benar dan sisi yang salah. Bukan berarti kita nanti menggunakan dua-duanya, kata Aristoteles. Ya tentu saja kita tidak akan milih yang salah, tapi kita juga harus menguasai yang salah. Dalam rangka apa? Kalau nanti lawan argumen kita menampilkan yang salah, atau dengan tidak jujur, kita bisa mengkonternya. Nah, kalau yang ketiga ini untuk kepentingan debat. Dalam perdebatan, ya kita harus menguasai masalah secara dalam, baik yang benar maupun yang salah, sehingga kalau pihak sana ngomong yang salah atau memanipulasi atau bohong, kita bisa mengkonternya. Nah, teknik mengkonter yang baik yaitu tadi, diperlukan juga retorika. Baik ya, jadi ini 3 manfaatnya retorika. Ada yang tim ses ini harus belajar retorika. Baik, saya tidak tahu sebanyak ini, jangan-jangan ada. Oke ya, jadi ada manfaatnya ternyata belajar retorika itu.
Tapi ya semoga tidak sofis ya teman-teman, yang tidak kita punya tujuan moral yang jelas, biar tidak seperti orang sofis.